Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beliau bersabda, birru aba'akum, ialah Al-Hamzah 36. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, birru aba'akum tabirrukum abna'akum. Wa qala alaihi salatu wasallam, al-jannatu tahta aqdamil ummahat. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, berbaktilah kepada orang tua kalian, niscaya anak-anak kalian akan berbakti kepada kalian. Nah, di sini kita disuruh untuk berbakti, kan? Bakti kepada kedua orang tua. Kita masing-masing punya orang tua. Walaupun kita sudah tua, ini sudah tua, ya Allah. Tapi bisa duitan gue, ya Allah. Nah, birru aba'akum, hendaklah kalian berbakti kepada kedua orang tua. Tabirrukum abna'ukum, niscaya anak-anak kalian pun akan berbakti kepada kalian. Jadi seolah-olah ada timbal baliknya. Disebutkan pula itu dia siapa orang yang berbakti kepada orang tuanya. Ya, maka Allah Subhanahu wa taala berikan anak yang bakti dalamnya. Sebaliknya juga kalau kita yang durhaka kepada orang tua, maka Allah Subhanahu wa taala tidak akan terkecuali melihat kedurhakaan anaknya pada itu. Nah, jadi kayak model berhutang apa yang kita lakukan kepada orang tua kita itu yang bakal dilakukan oleh anak keturunan kita kepada kita. Nah, jadi kalau kita dapat anak yang baik lah, anak yang bakti, kita yang bakti dulu. Kalau kita ada bakti, ya mustahil lah mendapatkan anak yang berbakti kepada kita. Wa qala alaihi salatu wassalam, dan Nabi Muhammad bersabda lagi, al-jannatu tahta aqdamil ummahat, surga di bawah telapak kaki ibu. Nah, maksudnya apa ya? Surga di bawah telapak kaki ibu itu maksudnya ya kita sebagai anak lah, kalau hendak nyaman masuk surga, nah, kuncinya kita berniat. Lah, kuncinya kita berniat. Atau kita bakti kepada kita berniat, karena kita berniat ini lebih orang itu mengandung 9 bulan, ya. Kemudian melahirkan itu disebutkan jalan. Seandainya satu nafas ketika melahirkan, nah, dibayar dengan seluruh yang ada di muka bumi ini, ya, seberapa diinfakkan membayar satu nafas itu ada bayar. Nah, ulama tadi mengatakan, seandainya kita menggendong kuitan kita, tahu-tahukah? Ya, bukan ekosolot, bukan ditukarkan tiket kalau di umroh makan ada, tukarkan tiket dia jalan ada itu, dia baru menggendong. Ya, mulai sini berjalan gratis menggendong kuitan ke Mekah atau ke Madinah. Nah, itu belum bisa membayar jasa satu nafas kuitan kita tatkala melahirkan. Nah, saking gananya jasa orang tua. Nah, makanya pantas Nabi Muhammad mengatakan, al-jannatu tahta aqdamil ummahat, surga itu berada di bawah telapak kaki ibu. Nah, artinya banyak-banyak kita berbakti kepada kedua orang tua, khususnya ibu. Nah, itu pernah ada sahabat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bertanya kepada Nabi Muhammad, "Wahai Rasulullah, aku hendak bakti kepada orang tua, siapa yang aku dulukan? Apakah umat?" Ujar Nabi Muhammad, "Umat lah, umum ya Nabi Muhammad, umat. Sampai 3 hari hanya aku, hanya bapak." Nah, artinya apa? Artinya diprioritaskan kuitan baginya. Lawan pula kuitan baginya ini panggulan doanya. Panggulan doa. Jadi maunya kita ya Allah, bukan kian yang mantap biasanya anak sukses itu kuncinya di montong kian. Amunnya kian ya tak ucap yang ada
baik, nah itu yang bakal terjadi. Maka doa kedua orang tua itu seperti doanya lagi, bukan doanya wali lagi, doanya lagi. Nah, jadi apa yang kalau dari mulut bukan dia, nah, untuk anak-anak dia itu yang bakal terjadi. Ada namanya Juraij. Juraij ini salah satu ulama, peramal ibadah. Nah, kemudian apa namanya? Pernah pada suatu hari Juraij ini disambati oleh kuitan sidin, bunga sidin. Apa itu bunga sidin? Udah sidin, mudah-mudahan ikam mati, ikam tak dimatiakan, terkecuali melihat racun. Nah, kuitan ini mudah-mudahan ikam apa namanya kada mati, terkecuali melihat racun. Juraij itu baik, saudara. Cuma kuitannya ceplos namanya sama aja juga. Ya, ada istilah juga, cuma itu ngarangnya doa itu kalau kesambatan kalau ibu itu kan, makanya kanderan ini bahaya ya. Ya kalau kita salah kander, itu biar ulama lah kita tidak salah kander, itu kalau ibu kan lebih berat daripada memasukkan gajah ke lubang jarum. Gimana nggak tahu kander kalau ibu kan? Kesalahan dia apalagi kuitan kesalahan dia lawan bahaya kan? Lah, ya Juraij ini masya Allah orang apa orang ibadah, wali Juraijnya. Soalnya pernah pada suatu hari Juraij ini disambati kuitan sidin. Wahai Juraij, waktu itu ini, jadi disambati ini. Juraij sembahyang, ya sembahyang. Allahu Akbar, bagaimana? Kuitan beliau. Nah itu dia salahnya. Sembahyang kuitan berhijab. Iya kan? Habis bingung aja sembahyang ini. Apa ini? Anda dibatalkan, Allah ditinggalkan. Ya kan? Anda pulang kali dibatalkan, itu yang saya. Jadi bingung jalannya. Ya kan? Walhasil Juraij ini lalu dikasih dia sembahyangnya. Ada sesuatu yang ada sembahyang juga. Orang baik kan Juraij ini. Tentu assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sarek si umatnya. Umat Juraij sekarang apa ini? Kalau namanya hotel sembahyang ada. Jadi mau sarek. Kulo sumpah ikam ada mati terkecuali melihat racun. Ada mati terkecuali melihat racun. Kesambat nama itu, mungkin kakak salam kita, ya kakak salam, sangka kasih itu. Ini Juraij, kalau kita lebih masih, sekalinya di akhir ayatnya Juraij tidak pernah kejadian. Ya, Juraij ini beramal, apa namanya bahawat. Jadi beliau di atas gunung membuat apa? Hasilnya lampau, kuil. Ya, kalau saya beramal di atas gunung, mulai sih. Nah, ya pondok-pondokan, ya langgar-langgaran di atas gunung pula. Kan ada orang yang tahunya di situ. Ya, jadi itu sini bahwa sekalinya ada di kampung di bawahnya tersebar berita Juraij ini memperkosa bagian makanya orang. Wah, tuh buruk beritanya nih. Jadi orang-orang sekitar itu tahu Juraij itu amal ibadah, orang alim, orang hebat, orang soleh, ada mungkin. Ya, ternyata setelah melahirkan anak. Lalu Juraij ini dihakimi orang, diseret orang, Juraij. Nah itu anak kita mengambil anak orang, ini berarti anak. Ya, nah itu harus bertanggung jawab, mau tanggung jawab kami pukuli. Wah, model beda lah. Habis itu Juraij kan balik lah. Lalu Juraij itu menampakkan karamatnya. Anak yang baru lahir itu semua pandai. Ya, aku anaknya Juraij ya, kabar pengambilan kambing. Nah, ya, sekali apa ya? Bibinya ini belajar. Ya, cuma anak mampingan Juraij. Nah, ini gara-gara apa? Gara-gara untuk finansinya deh. Mudah-mudahan itu tak dimatikan kecuali kamu kumpulan pacul ya. Ya, benar saya. Nah, makanya bahaya lah. Bahaya. Makanya kuitan bahaya untuk kuitan.
bahaya. Apalagi babinya lah, bahaya. Makanya di kareng itu nyaman anak tuh ya, nakal macam kata-kata Quran terhadap pasien. Misalnya kata-kata Quran terhadap pasien, kenapa yang baik itu yang baik-baik ya? Namun yang kareng itu ya, bilanya anak nakal, sesampai apa? Allah yahdi mudah-mudahan dia dapat hidup. Jangan dia yang kata-kata Quran sampai dimual, mual juga. Mual ini, pintar dong, harus jual pintar. Ini harus dijual ini. Jadi bilangnya melihat kita anak kita tuh adalah sesuatu yang terbaik, sangatnya baik-baik aja. Ini sudah ada baik, sampai ada baik loh, apa ada baiknya. Nah, jadi hati-hati lah. Nanti kalau jadi kayak Juraij, dari kulitan si Juraij ya, kisahnya ya. Itu sampai apa jadian juga. Nah, itu hati-hati ya. Nah, jadi al-jannatu tahta aqdamil ummahat. Surga itu berada di bawah kaki ibu. Artinya apa ya? Artinya kita dianjurkan hormat ibu lah kepada ibu. Nah, dan kita lebih memperluaskan bakti kepada ibu. Nah. Wa qala sayyidina al-Haddad radhiyallahu anhu wa walidani lahum haqqu yaqumu bihi man yattaqilla wal madun bin nasabi. Kedua orang tua memiliki hak yang harus ditunaikan oleh orang yang bertakwa kepada Allah dan orang-orang yang berada di jalur keturunannya. Nah, jadi orang tua itu lahum hakun, yaqumu bihi, punya hak. Okay. Nah, kita ya sebagai anak itu kewajiban kita untuk bakti kepada orang tua. Nah, ya bakti yang masih hidup ya kan. Baktinya bapak yang sudah meninggal sebagaimana yang disebutkan sebelum-sebelumnya ya. Kita kemarin membahas bagaimana cara berbakti kepada orang tua yang sudah meninggal. Yang pertama kemarin apa ya, menjalin tali silaturahmi ya Pak, kepada sanak saudara sahabat beliau. Yang kedua mendoakan beliau dengan tahlil, tahmid dan ta'awah ya tahlilan. Kemudian yang ketiga menjadikan diri kita soleh atau soleha. Itu cara kita berbakti kepada orang tua yang sudah meninggal. Kedua orang tua memiliki hak yang harus ditunaikan. Nah, sini hak orang tuanya. Oleh orang-orang yang bertakwa kepada Allah dan orang-orang yang berada di jalur keturunannya. Nah, jadi kalau orang itu bertakwa kepada Allah, dia akan bakti kepada orang tuanya. Karena ridho Allah fi ridho walidain, wa sukhullah fi sukhti walidain. Ridhonya Allah itu tergantung ridhonya orang tua, dan murkanya Allah tergantung murkanya orang tua. Tatkala kita membuat orang tua kita bahagia, senang, ridho kepada kita, Allah pun ridho kepada kita. Tatkala kita membuat orang tua murka, benci kepada kita, pun juga Allah Subhanahu wa taala benci kepada kita. Lawan pulanglah dosa yang paling ganal. Ada 3 dosa yang ganal. Dosa ganal itu banyak. Nah, itu. Dosa ganal saking banyaknya ada kitab namanya Al-Kabair. Kumpulan dosa ganal. Ada kumpulan dosa ganal. Kitab di Al-Kabair ini kumpulan dosa ganal. Dosa ganal itu banyak. Tapi dosa ganal yang paling ganal. Dosa ganal yang paling ganal apa meloknya? Ini dosa ganal. Cuma yang paling ganal undasnya dosa 3. Nah, dosa ganal yang paling ganal 3. Yang pertama syirik, mensekutukan Allah. Jadi ada ya Allah Ta'ala risiko. Ya, nah ini syirik. Atau misalnya Allah Ta'ala itu ada di Allah makhluknya. Nah, boleh gitu ya. Syirik. Allah Ta'ala itu ada. Nah, ada boleh kan? Mensekutukan Allah. Nah, ini ganal pada dosanya. Jadi
yang pertama syirik. Yang kedua, apa namanya, dosa ganal yang paling ganal adalah sumpah palsu. Bersumpah membawa nama Allah, bersumpah membawa nama Allah. Saya itu kabut. Nah, demi Allah demi Rasulullah, padahal ini menakwakan. Ada nama Allah dipakai sembarangan Allah. Bukan nama dosanya. Ya kan mengatasnamakan Allah. Kemudian yang ketiga, yang terakhir, dosa ganal yang paling ganal adalah durhaka kepada orang tua. Nah, itu ganal dosanya. Ketiga dosa ini jangan sampai dilakukan. Nah, yang pertama dosa ganal yang paling ganal syirik. Kemudian yang kedua sumpah palsu. Tak kali masuk bujurnya. Sumpah palsu nomor 3. Yang nomor 2 itu sebelumnya durhaka, yang ketiga sumpah palsu. Nah, itu lah. Jadilah durhaka kepada orang tua itu dosa ganal yang paling ganal nomor 2 setelah syirik. Syirik itu kan ada kisah lagi syirik. Nah, jadi durhaka kepada kedua orang tua itu dosa ganal yang paling ganal nomor 2. Alhamdulillah. Durhaka kepada orang tua. Kabair itu dosa ganal. Wa yang bagil mar'ati an ta'rifa haqqal walidain wa an taqumu birrihima wa alla tukhalifa kilahuma fa inna Allah jalla wa ala qad aujaba alaina liimtithali amrihima. Hendaknya engkau seorang wanita mengenal hak kedua orang tuanya. Nah, harus mengenal hak orang tua berarti apa? Dari yang meninggal dan hilang sama sekali. Kuburnya ada jadi, pahala ada dikirimi, bacaan-bacaan jangan. Boleh. Terus durhaka itu ya. Kubur hitam berpuluh tahun kali dinaik, kali diziarahin, kali dihadiahi. Nah, durhaka banyak. Tidak boleh ini ya, tidak boleh. Hendaknya seorang wanita mengenal hak kedua orang tuanya dan berusaha untuk berbakti kepada keduanya tanpa menentang perintah keduanya dengan karena Allah Subhanahu wa taala telah mewajibkan kita menuruti perintah keduanya. Jangan sampai kita menentang ya perintah kedua orang tuanya. Wala taqul lahuma uffin ya Allah. Dalam Quran apa? Fala taqul lahuma uffin wala tanharhuma wa qul lahuma qawlan karima. Jangan sampai kalian berucap uff. Uff itu tahu nah bahasanya ya Allah. Uff itu caranya itu menolak ada ya ucapan yang seolah-olah itu kesal. Nah, boleh gitu. Fala taqul lahuma uffin wala tanharhuma, jangan sampai kita menggeletak. Dia bilangnya ini pokoknya mana boleh. Ancam boleh ya. Wa qul lahuma qawlan karima. Aku ucapkan kepada kedua orang tua itu ucapan yang lembut, yang baik. Waqfid janaha lahuma adul. Waqfid lahuma janaha adul ila rahma wa qarrahuma kamar bayani shahira. Dianjurkan kita itu merendah lawan pasangan kita, tapi dengan kasih sayang. Kasih sayang dengan merendah. Jadi hendaknya seorang wanita mengenal hak pada orang tuanya
dan berusaha untuk berbakti kepada keduanya tanpa menentang perintah keduanya, karena Allah Subhanahu wa taala telah mewajibkan kita untuk menuruti perintahnya. Tadabbarna ayatuhan nisa qaulahu jalla dzikruhu wa bil walidayni ihsana ay ahsinu ila walidayni ihsanan amma yablughanna indaka al-kibra ahaduhuma aw kilahuma fala taqul lahumā uffin ay idza balagha abuka aw ummuka hatta al-kathir kal-kibar wa wajibun 'alaina ihtiramuhuma wa ijlaluhuma wa ta'addub lahumā ila habbi alla taqul lahumā uffin ayla tantiqu amamahuma hatta bimithli hadhihi al-kalimah allati tadullu 'ala tabajjur wa la tanfurhuma wa la tajjarhuma bal adabnahuma wa qul lahumā qawlan karīmā ay idza khatabtahuma fa khatibhuma bil kalam ahsan yuhibbu ay yukhataba bi auladah. Ada mana? Ayat tadabur liwalidika wa hum nafsaka inda rahmatihima wa qur rahmatahuma bika wa syafaqatuhuma 'alaika wa anta fisigar wa qurrabil fir wa qur rabbirhamhuma kama rabbayani shaghira wa tafi hadhihi al-ayat dalil li syarafi walidin wa 'azima hakima 'ala auladiha. Walam qaumanillah, merenunglah firman Allah Ta'ala yang besar sebutannya. Merenungkanlah firman Allah yang maha besar sebutan baginya. Dan hendaklah kamu berbuat baik kepada ibu bapakmu. Nah, dianjurkan bakti ya. Bakti kepada kedua orang tua. Dianjurkan. Ya teh. Durhaka kepada orang tua itu dosa ganal yang paling ganal setelah syirik. Nah, syirik itu ya ada tambahnya. Nah, setelah syirik dosa yang ganal yang nomor 2 itu durhaka kepada orang tua. Maksudnya hendaklah kalian berbuat baik kepada kedua orang tua dengan sebaik-baiknya. Jika salah seorang di antara keduanya atau keduanya sampai berumur lanjut dalam pemeliharaanmu, maka sekali-kali janganlah kamu mengatakan kepada keduanya perkataan apa. Nah, misalnya kita ada kawan misalnya memenuhi perintah atau suruhannya, jangan kita pindah bakatahnya boleh. Nah, ini kan halusannya ya. Jika ayahmu atau ibumu telah berusia lanjut, maka wajibmu adalah menghormati keduanya dan memperlakukan yang tidak baik kepadanya keduanya, hingga jangan sampai engkau mengucap kalimat di hadapan keduanya. Bahkan ucapan menunjukkan kejengkelan semacam ini janganlah kamu membentak mereka. Berucap ya boleh, yang udah kesalnya atau ucap tas suara di ngomong kan boleh sebenarnya. Nah, boleh. Dan rendahkanlah dirimu terhadap mereka berdua dengan penuh kasih kesayangan. Nah, kita itu berbicara kepada orang tua kita itu dengan bahasa kasih sayang. Kata kasar ya, kata kasar. Dan kebanyakan orang-orang sukses di dunia ini gara-gara bakti kepada orang tuanya. Tatkala bakti pada orang tuanya, sukses menghadap buruk. Tapi tatkala dia tidak bakti kepada orang tuanya, kegagalan, ya kesengsaraan yang berada di depan sana. Jadi pilihannya kita hendak sukses kah, hendak bahagia kah, hendak celaka kah. Tatkala kita bakti kepada orang tua, alhamdulillah kesuksesan bakal menunggu kita. Tapi tatkala kita durhaka kepada orang tua, tunggu bakal ada bala musibah kesengsaraan yang bakal menimpa kita. Nah,
Kita yang berbuat jahat lawan orang, kita berbuat jahat lawan orang, itu kan ada kejahatan lawan kita. Apalagi kita berbuat jahat kepada kedua orang tua, lebih lagi. Ini hati-hati. Wa tafakkarna fi makna qauli sallallahu alaihi wasallam birru abaikum tabirrukum abna'ukum. Ai innakum idza qumtum bi birri abaikum yarzaqakumullahu auladan yaqumuna bi barakat bi birrikum fa kullu man barat minkunna abaha wa ummaha tanalu hadil basyar al-arba'a allati basyaraha bi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wa ya Allah ta'ala yutil umurha wa yarzuquha Allah la ya'shuna wa yu'minuna bi birriha kama qamat bi birri walidayhi fa fawqaha bi ridwan rabbiha wa khaliqiha anha. Renungkanlah makna sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ada di Muhammad ada sabda ya birrukum tabirrukum abna'akum. Ya. Sabda Nabi Muhammad. Renungkanlah makna sabda Rasulullah SAW. Berbakti kepada kedua orang tua, niscaya anak-anak kalian berbakti kepada kalian. Berbaktilah orang orang tua, anak-anak kita bakti juga. Mau kita doakan anak-anak kita mau ikut durhaka. Artinya bila kalian berbakti kepada orang tua kalian, niscaya Allah akan memberi kalian anak-anak yang berbakti kepada kalian. Jadi barang siapa yang berbakti kepada ibu bapaknya yang memperoleh kabar gembira yang telah dikabarkan oleh Rasulullah SAW, Allah akan memanjangkan umurnya. Jadi barang siapa yang berbakti kepada ibu bapaknya dia akan memperoleh kabar gembira yang telah dikabarkan oleh Rasulullah. Orang yang bakti itu yang pertama umurnya panjang. Satu. Yang kedua, Allah memberi anak-anak yang terus hidup. Ya, artinya anak apa yang umur. Nah, di sini anak. Yang pertama itu umurnya panjang. Yang kedua diberikan keturunan oleh Allah. Yang ketiga, Allah Subhanahu wa taala berikan anak yang bakti kepada dirinya. Dan ini tiga ujar Habib Muhammad bin Abdullah, ujar Habib Muhammad bin Hafiz. Ya, manfaat orang yang bakti pada orang tua, yang pertama umurnya panjang. Yang kedua diberikan keturunan. Yang ketiga diberikan anak yang bakti untuk membalas baktinya pada orang tuanya. Nah, jadi anak kita itu kan, nah itu gambaran kita lebih halus. Nah, kita dengan kuitan kita. Kita kalau kuitan kita baik, nah kita baik juga. Kalau kita ada baik, nah kita pun ada baik. Kemudian, faqad warada 'an Nabi sallallahu alaihi wasallam anaqal. Mereka berbakti kepadanya sebagaimana dahulu dia berbakti kepada orang tuanya. Di samping itu termasuk dia akan mendapat ridha Tuhan, ridha dari Allah Subhanahu wa taala. Faqad warada 'an Nabi sallallahu alaihi wasallam annahu qala. Diriwayatkan daripada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bahwasanya beliau bersabda. Insyaallah pertemuan kita ada pertanyaan. Saya kira hilang ngantuk Bu Mega. Ustaz nanya nih, Iya aja. Bagian apa lagi? Oh udah seumpama Ustaznya kan yang dinamakan berbakti kepada orang tua kan di masa tua kan kita yang ini gitu ya. Tapi itu orang tuanya udah nggak bisa apa-apa, tapi orang yang nganuin dia menjaga itu. Jadi katakan berbakti atau enggak? Iya. Kan banyak orang yang Ya karena kesibukan lah ya Allah. Lalu kuitannya ini yang mengurus orang lain, gitu lah. Kakak tidur itu kan? Bisa juga, bisa di rumah diasingkan, tapi orang yang nganuin itu.
Suara mana? Oh. Ya, itu tuh kayak apa ya? Yang arahnya bakti itu kita mengungkapkan kasih sayang kita dalam kuitan kita. Kalau itu kan kayak kadang mengungkapkan kasih sayang karena terpaksa aja. Daripada ada ngurusin, jangan seorang mau ngurusin semaksimal mungkin ya, sahabat kawan. Tapi yang mengesal tak jongkok lah. Nah, itu dia maunya kuitannya akan menggunung nanti. Bisa sidin, nah sidin, wah ini aku bahari kata ini, aku bahari sibuk kayak gue, nyebanira, nyaman nangis, kada guring malam, aku menggaduhan kada aman buang. Nah, Kalau orang kan yang ngakuin apa orang banyak menggaduhkan. menggaduhan. Segala sesuatu makannya, mana Ya, dia kembali ke kuitannya seorang, mau kuitannya ribut, nah itu, tergantung namanya. Ini kan masalahnya kan bakti itu kan ungkapan kasih sayang seorang anak kepada orang tuanya. Ya, nah lu sayang orang kiri sebujurnya, nah makanya apa namanya cara mengungkapkannya itu ya hebat. Dalam menggaduh ya, nah, dalam merawat itu kan. Tapi yang punya anak-anak di jongkol tuh, mau buang. Hendak membuang dia jauh iuran, jadi membuangnya kata-kata yang baik. Ya membuang secara halus. Dia itu membuang secara halus. Tapi misalnya kayak kita di ada yang urus anak manggani mungkin, manggani urus mungkin seorang ini ada orang urus, ada full, ada maksimal. Tapi ada yang mau kata seorang dia mana? Bahasanya itu ya Allah. Bapak bila lagi, kalau bilangnya mati, tak lagi sholat. Bahkan ibadah yang paling afdol itu mati ibadah orang tua. Ya, bakti. Orang tua ini kan jangankan kita bakti nah itu. Kita melihat muhasib ini jangan dengan pandangan kasih sayang kepala. Nah, kalau mau ulah kambing, mau ulahkan makanan. Nah, baginya, baginya, pahalanya benar-benar. Ada lagi pertanyaan? Assalamualaikum saudara. Yang mudah-mudahan kita jadikan sebagai anak yang bakti kepada orang tua dan kita juga diberikan keturunan yang bakti kepada kita. Ala hadirin wa ala manawat bihi salatu wassalih untuk doa selamat. Doa selamat Ananda Siti Rahmah. Ini siapa ini? Ananda Siti Rahmah ya. Mudah-mudahan ilmu yang didapat berkah dan bermanfaat dunia dan akhiratnya. Amin. Dan mudah-mudahan Ibu Askia Noek siapa? Menurutnya apa? Mudah-mudahan Bu Haji Askiana, mudah-mudahan Allah Subhanahu wa Ta'ala tambahkan kesehatannya, tambahkan imannya, dan mudah-mudahan hidup beriman, mati beriman, berkumpul dan berpanggilan sebedakan dia insyaallah. Ala dini wa ala manawati sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi surat al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala ali sayyidina Muhammad wa inna nas'aluka salamatan fid din wa barakatan fil umur wa sihhatan fil jasad wa sa'atan fil rizq wa tawbatan qabla al-maut wa syahadatan inda al-maut wa maghfiratan ba'da al-maut wa afwan bil hisab wa amanna adab nasiban min dinna wa rasulina wa sallallahu alaihi wa sallam wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sallam. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun ala al-mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Taqabbalallahu minkum.